semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Gembala Sidang dari Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5, Pendeta Ang Chumyu. Shalom Muse. Senang sekali bisa ketemu di kesempatan yang kali ini ya. Muse, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol nih mengenai jembatan GKJ Jembatan 5. Kita mau tahu di tempat ini pada hari Minggu itu ada penyelenggaraan kebaktiannya itu ada berapa kali ya Muse? Baik, kita ada 5 kali kebaktian. Kebaktian yang pertama pukul 6.30 itu adalah kebaktian dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Kemudian kebaktian umum yang kedua pukul 9 full bahasa Indonesia, dan yang kebaktian ketiga atau KU3 dan KU4 itu berjalan bersama-sama paralel pukul 11.30. Untuk yang KU4 itu ada di lantai utama ini, sementara yang KU3 ada di lantai 3. Kebaktian yang terakhir yaitu kebaktian umum yang kelima, pukul 5 sore, itu bahasa Indonesia diterjemah ke dalam bahasa HK. Wow, jadi sepengetahuan yang saya tahu ini, sepertinya Gereja Kristen Jemaat Jembatan 5 ini memiliki kebaktian yang boleh terbilang termasuk yang cukup banyak. Nah, kalau kita boleh tahu, kira-kira biasanya pembedaan kebaktian demikian banyak itu, apakah mungkin ada karena perbedaan dari range usia, ataupun karena memang hanya disesuaikan jamnya aja gitu, kita berikan banyak pilihan nih, jadi semuanya bisa datang berdasarkan jam yang tersedia. Ya, betul Wiwi. Jadi kita memang sediakan ada 5 kali kebaktian dengan jam yang berbeda-beda, tetapi karena namanya kebaktian umum, jadi kita berikan kebebasan untuk semua usia bisa ikut dalam kebaktian umum tersebut, mulai dari kebaktian yang pertama sampai yang kelima. Hanya saja di kebaktian umum yang ketiga itu khusus untuk muda, remaja, dan mereka yang sudah kuliah atau mereka yang bekerja bisa di kebaktian umum yang ketiga. Jadi mulai usia remaja, kuliah, dan profesional bisa ikut kebaktian umum yang ketiga. Sementara yang lain khususnya KU1 dan KU5 itu bahasa Indonesia diterjemah Mandarin, kebaktian umum yang kelima bahasa Indonesia diterjemah ke bahasa HK, selebihnya bahasa Indonesia. Oke, jadi meskipun kebaktiannya Indonesia Mandarin pun ya, tetap masih terbuka kemungkinan orang muda pun hadir. Betul. Ya, karena mungkin mereka yang suka dengan kebaktian bahasa Mandarin. Betul. Gitu ya. Apalagi kan sekarang juga bahasa Mandarin itu sangat ini kan ya, jadi banyak juga orang-orang yang sudah mencari kebaktian yang bahasa Mandarin. Oke. Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Gembala Sidang dari Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5, Semu Widya. Halo Semu. Halo Wiwi. Terima kasih untuk kesempatannya bersama-sama dengan kita saat ini. Yeah. Nah, kita mau nanya nih Semu mengenai komisi-komisi apa aja sih yang ada di Gereja Kristen Jemaat Jembatan 5 ini? Ya, di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5 ini kita mempunyai 3 komisi, yaitu komisi anak, komisi pemuda, dan juga komisi usia sukacita. Nah, kalau komisi anak itu sekolah minggu lah ya, Simu ya. Itu ada terdiri dari kelas berapa aja tuh untuk sekolah minggu? Sekolah minggu kita itu kita mulai dari baby baru lahir sampai mereka kelas 6 SD. Nah, itu kan berkelanjutan nantinya, yaitu di T4C ya. T4C itu Teen for Christ. Teen for Christ ya, T4C. Nah, itu di jenjang usia 13 tahun atau kelas 7 sampai mereka kelas 11, sekitar usia 16-an tahun begitu ya. Nah, selanjutnya kita ada komisi pemuda, itu berbeda hari, yaitu di hari Sabtu jam 7 sore gitu ya, jam 7 malam istilahnya gitu. Nah, dan kemudian kita ada komisi usia sukacita yang diadakan 1 bulan sekali di hari Jumat pukul 15 sore. 15 sore ya, jam 3 sore gitu ya. Nah, sebut tadi mengenai sekolah minggu nih, kan di hari Minggu ya. Iya, betul. Nah, itu penyelenggaraan jam-jamnya itu kira-kira di jam berapa aja ya? Soalnya kan Jembatan 5 ini ada 5 kali kebaktian. Nah, bagaimana dengan sekolah minggunya? Ya, sekolah minggu itu paralel dengan ibadah KU2, yaitu jam 9 pagi. Begitu juga dengan Teen for Christ, itu jam 9 pagi juga, cuman kita berbeda ruang dan gedung. Sekolah minggu memiliki gedung sendiri, yaitu di Jalan Tambora Raya nomor 24, itu gedung sekolah minggu. Dan Teen for Christ sendiri ada di gedung Tambora Raya 44, hanya di lantai 3. Begitu. Ya, jadi untuk sekolah minggu memang ada gedungnya sendiri ya. Betul. Seperti yang tadi sudah kita lihat juga ruangannya.
Lalu di kebaktian umum ini ada beda lagi sendiri. Nah, selain itu semua kita juga mau nanya-nanya nih mengenai kelas pembinaan yang biasanya diadakan di Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5 ini ada apa aja? Ya, kelas pembinaan kita ada SMK, Saya Murid Kristus, 1, 2, dan 3. Nah, juga ada kita lengkapi dengan kelas umum, di mana topik-topiknya kita ambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan jemaat, untuk memperlengkapi mereka, lebih mengenal Kristus lebih dalam lagi. Biasanya yang bisa ikut ke kelas umum ini siapa aja tuh Simu? Ya, kelas umum ini diperuntukkan buat semua, semua jemaat terbuka untuk umum. Jadi kurang lebih biasanya penyelenggaraannya seperti apa? Mungkin di hari tertentu atau tiba-tiba ada tema tertentu yang dibicarakan seperti itu? Temanya tentu ada tema khusus yang kita lihat. Oh, ini lagi ini lagi dibutuhkan jemaat gitu. Nah, penyelenggaraan tetap kita akan ambil di hari pembinaan, yaitu di hari Selasa biasa kita gunakan. Selasa sore atau malam? Setiap hari Selasa di jam 7 kita ada kelas pembinaan, baik SMK 1, 2, dan 3 ataupun kelas umum. Wah, terima kasih semua untuk informasi yang sudah diberikan. Musa, tadi kan kita sudah membahas ya untuk kebaktian dan juga persekutuan yang diadakan di Sabtu dan Minggu. Betul. Nah, selain daripada itu mungkin ada kegiatan lain di luar hari Sabtu dan Minggu yang biasanya menjadi tempat jemaat untuk bisa sama-sama berkumpul, bersosialisasi. Ya, kami ada persekutuan doa hari Rabu tentu saja pukul 7 malam. Disitulah kesempatan jemaat juga masih bisa berfellowship, kemudian juga bersekutu di dalam persekutuan doa tersebut. Selain itu ada hari Sabtu, persekutuan doa pagi jam 6 pagi melalui Zoom, ya, melalui Zoom, jadi secara online saja persekutuan doa paginya hari Sabtu. Itu juga terbuka ya untuk semua jemaat, bisa diundang untuk hadir ya via Zoom. Selain itu? Ya, nah kelompok kecil kami ada 23 kelompok. Komsel ya? Ya, komsel. Jadi mereka ada yang hari Minggu selesai ibadah karena waktu dan juga karena keterbatasan tempat mereka adakan di gereja selesai ibadah. Tetapi sebagian besar mereka adakan di rumah. Ada di rumah dan hampir 50% jemaat kami sudah terhisap dalam kelompok kecil. Selain itu juga pada hari Kamis kami adakan acara kebersamaan. Oh, jadi gereja terbuka di hari Kamis. Betul. Untuk acara kebersamaan ya. Sore atau kurang lebih jam berapa Pak? Nah, itu jam 7 malam. 7 malam mereka bebas untuk datang ke gereja, terutama mereka yang punya hobi main pingpong. Dan mereka bisa kumpul di sini, ruang kafetaria kita sediakan beberapa meja pingpong untuk mereka bisa bermain. Dan itu tidak kita batasin yang ikut komsel atau yang belum ikut komsel, yang sudah ke gereja atau tidak ke gereja, boleh ikut di dalam acara jadi kebersamaan. Bahkan juga boleh ngajak teman-teman yang baru. Betul, ya, rekan, keluarga yang belum pernah kemari sama sekali gitu ya. Jadi biasanya sih di situ memang lebih mudah ya untuk yuk kita kumpul yuk hari Kamis di sini. Dan di situ nggak ada nuansa ibadah atau apa, nggak ada. Kita hanya fellowship gitu ya. Fellowship aja. Menarik sekali untuk semua rekan-rekan, mungkin boleh datang yang khususnya di hari Kamis, nggak ada kegiatan secara spesifik, mungkin mau datang ke sini, apalagi juga bisa berolahraga bersama. Betul. Gitu ya Musa ya. Oke, baik, sebelum kita menutup siaran kita hari ini, dari Musa mungkin ada menyampaikan suatu closing statement bagi rekan-rekan yang mengikuti acara kita hari ini. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadiri ibadah di tempat kami. Kami punya ibadah yang antusias, ibadah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk jemaat boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kehadiran Tuhan, baik lewat puji-pujian maupun melalui firman Tuhan. Dan lebih daripada itu juga ada fellowship, ada kekeluargaan yang kami bangun setiap hari Minggunya. Oleh karena itu, baik usia muda sampai yang paling senior, kami sediakan semua tempat untuk Bapak Ibu boleh beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Oke, demikian rekan-rekan, jadi kita semua menunggu kehadiran dari Bapak Ibu, mungkin juga apalagi yang rumahnya di daerah sini paling dekat. Kita menunggu semua kehadirannya di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.